Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah, amma ba'd. Baiklah anak-anakku sekalian, pada sesi ini Bapak akan memaparkan tentang karakter moderasi beragama dan kebangsaan dengan 3 pilar ukhuwah, yaitu ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariyah, dan ukhuwah wataniyah. Baiklah, tentu anak-anakku sekalian saat ini memahami kondisi bangsa dan negara kita dalam dunia demokrasi dan politik sedang diuji dengan berbagai macam kepentingan, bahkan ujung-ujungnya menjadi konflik kepentingan. Dalam kesempatan ini Bapak akan menyajikan sebuah tawaran yang akan dijadikan sebagai landasan bagi kita sebagai umat Islam untuk senantiasa memahami dan memiliki cara pandang dalam beragama secara moderat. Cara pandang kita sebagai umat Islam, terutama sebagai sivitas akademika di MAN 2 Cirebon, haruslah memiliki landasan yang moderat. Apa itu landasan moderat? Landasan yang moderat adalah landasan yang seimbang, tidak ekstrim kiri dan tidak ekstrim kanan. Dan salah satu karakter yang kita bangun adalah kita senantiasa menghindari perpecahan di antara kita. Kita menghindari pertikaian di antara kita, apapun itu penyebabnya. Terlebih yang sifatnya hate speech atau ujaran kebencian yang bisa memunculkan pertikaian, yang bisa memunculkan banyak permusuhan di antara kita. Anak-anakku sekalian, di sini Bapak akan menyampaikan 3 macam ukhuwah yang akan menjadi landasan kita dalam melaksanakan agama. Pertama adalah ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan yang dibangun berdasarkan agama kita, agama Islam. Kita tidak lagi melihat perbedaan berdasarkan ras, berdasarkan suku, berdasarkan bahasa. Kita dengan umat muslim di negara luar negeri pun selain Indonesia adalah saudara. Yang kedua adalah ukhuwah basyariyah. Tapi sebelum ke ukhuwah basyariyah, Bapak akan sampaikan apa dulu itu ukhuwah wataniyah. Ukhuwah wataniyah adalah persaudaraan yang dibangun atas dasar kebangsaan. Kita adalah bangsa yang sama, bangsa yang satu, yaitu bangsa Indonesia. Bahkan cara pandang kita ini terhadap bangsa menjadi salah satu cara untuk bisa mempersatukan dan bisa mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Sehingga kita tidak lagi melihat persaudaraan itu baik dalam sekup primordialisme, baik itu ras, baik itu bahasa budaya. Sehingga semua warga yang menjadi warga di Negara Kesatuan Republik Indonesia itulah saudara-saudara kita semua. Lalu yang ketiga, ukhuwah basyariyah. Ukhuwah basyariyah, istilah basyar adalah insan, manusia. Jadi ukhuwah basyariyah itu sama artinya dengan ukhuwah insaniyah, yaitu persaudaraan yang dibangun atas dasar kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang sama di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa, di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang memiliki kepedulian,
dan dia tidak lagi memiliki agamanya apa, dia tidak lagi memandang bahwa dia itu bahasanya apa, warga negara mana, maka sejatinya dia telah memasuki level ukhuwah yang paling tinggi, yaitu level ukhuwah basyariyah. Sebab secara prinsip kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa hidup berdampingan dengan sesama manusia di belahan dunia manapun. Kemudian keberagamaan di Indonesia yang menjadi takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri. Kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi warga negara kesatuan Republik Indonesia. Ini adalah aset termahal yang harus kita jaga, yang harus kita rawat. Sebuah negara dengan multi etnis, dengan multi bahasa, dengan multi agama, tapi dengan persatuan kita, dengan kesatuan kita, kita bisa menjadi bangsa yang kuat. Pada akhir ini, Bapak ingin mengajak kita semua, marilah kita menyatukan persepsi kita, menyatukan visi misi kita sebagai warga belajar di Mandua Cirebon yang memiliki moderasi beragama, cara pandang beragama yang moderat. Kita memiliki Islam wasatiyah dan wasatiyatul Islam, Islam yang moderat dan moderat dalam agama Islam. Yang terakhir, Bapak ingin sampaikan bahwa dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa, dalam rangka mewujudkan keinginan kita bersama supaya terpeliharanya persatuan kesatuan, marilah kita hindari perpecahan di antara kita. Ketika ada perbedaan, yang paling kita dambakan, yang paling kita cari adalah apa yang menjadi pemersatu kita. Semoga kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, negara kita, negara Indonesia, negara yang kuat, bermartabat, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala khilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.